Pola hidup yang tidak sehat dapat menjadi penyebab gagal ginjal di usia muda dan semakin banyak kasus cuci darah pada usia muda. Kabar ini tentu cukup mengejutkan, mengingat cuci darah identik dengan orang yang berusia lanjut. Apa penyebabnya? Oke dok, ini berlaku ke anak-anak juga nggak dok? Kan anak-anak juga sering yang sedikit-dikit pilek dikasih obat, dikit-dikit pilek dikasih obat. Ya, jadi kalau pada anak-anak biasanya orang tuanya yang orang-orang tua yang over cemas ya biasanya. Saya sendiri orang tua sih, saya merasakan. Jadi kalau untuk anak-anak sebenarnya lebih jarang untuk mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Sebenarnya jarang ya mereka ya. Kecuali kita kasih, tapi sebenarnya kan obat anti nyerinya lebih ke obat demam kalau anak-anak ya. Nah, itu relatif lebih aman ya, golongan paracetamol itu relatif lebih aman. Tapi tetap untuk penggunaan obat-obatan itu kan kondisi tiap orang pasti berbeda. Jadi kalau mau memberikan obat ya memang lebih baik konsultasi ke dokter. Kecuali obat demam nggak apa-apa lah ya, daripada tinggi misalnya belum bisa ngubungin dokternya atau itu hari libur susah atau gimana, mau dikasih obat penurun demam dulu nggak masalah sebenarnya ya. Tapi segera setelah itu besoknya mungkin dibawa ke dokter atau dibawa ke IGD kalau demamnya nggak turun-turun. Jangan dikombinasi obat macam-macam kalau memang basicnya nggak ada pengetahuan itu gitu ya. Karena ingat nggak dulu yang masalah gagal ginjal akut pada anak-anak. Nah itu kan sebenarnya memang betul ditemukan ada ini ya kontaminasi gitu pada beberapa sirup obat penurun panas. Karena di situ tuh kan ditemukan memang harusnya kan komposisinya itu nggak sebanyak itu yang namanya etilen glikolnya itu kan. Betul. Tapi akhirnya ditemukan itu memang kriminal. Cuman itu pun bisa terjadi kalau kita over memberikannya, karena sebenarnya kan etilen glikol tuh campuran obat sirup. Betul. Dan itu sebetulnya di tiap obat sirup itu pasti ada campurannya supaya dia tetap cair gitu kan. Itu kan kayak campuran dari farmasinya, dan itu sudah ada takarannya. Artinya takarannya itu ya kalau dia di bawah kadar yang memang yang ditetapkan ya berarti aman, nggak masalah gitu kan. Cuman kalau kita minuminnya terlalu berlebihan kan jadi kadarnya juga bisa berlebih. Nah itu kan berarti awalnya juga masalahnya karena penggunaan yang mungkin kurang bijak. Jadi dikit-dikit saking paniknya anaknya demam, nggak turun-turun demamnya, tiap 2 jam dikasih, tiap 2 jam dikasih. Padahal kan caranya tidak begitu. Jadi obat-obat demam itu kan bolehnya kan paling jarak 4 jam dulu atau 6 jam dulu baru dikasih. Makanya kalau misalnya memang nggak turun-turun panasnya sudah diberikan obat, ya lebih baik segera dibawa ke dokter. Karena penggunaan obat yang salah kan juga berbahaya. Oke, baik. Berarti sama ya dok, bijak dalam memberikan obat baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, terutama anak-anak ya dok ya. Benar. Oke, baik dokter. Selanjutnya, ini yang paling sering dicanangkan tapi mungkin juga jarang dilakukan. Apakah jarang minum air putih dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, dok? Iya, itu fakta ya. Saya tuh heran loh kalau ada orang yang bilang nggak suka minum air putih, itu kenapa ya? Padahal seger loh ya, apalagi yang dingin itu kan seger ya. Jadi air putih itu relatif aman karena memang nggak ada kalorinya. Karena kalau kita bicara gagal ginjal tadi itu kan problemnya tuh balik ke gaya hidup ya, dimana gaya hidup itu kan berarti paling sering diabetes sama hipertensi. Nah kalau kita ngomongin diabetes itu nggak jauh dari kegemukan, obesitas, over kalori. Nah minuman-minuman yang bukan air putih, yang berasa, ya itu kebanyakan pasti ada gulanya ya, pasti ada gitu. Nah itu yang kadang-kadang kalau namanya minuman itu nggak bikin kenyang. Jadinya banyak gitu, nggak bisa, lebih tidak bisa dikendalikan gitu ya, karena dia kan nggak bikin kenyang. Itu kan gula-gula yang gula simple gula gitu kan, glukosa. Makanya akan mudah sekali terjadi penumpukan kalori, terus orangnya jadi gemuk, obesitas, diabetes, akhirnya merusak ginjal. Sedangkan kalau air putih itu kan nggak ada kalorinya gitu. Kalau nggak ada kalorinya ya otomatis untuk ke diabetes dan lain-lainnya pasti dia akan relatif lebih aman ya. Tapi bukan berarti, tapi kalau minum air putih makannya juga over kalori ya sama aja. Tapi artinya kalau minuman itu pun sudah tidak ada kalorinya, kan kita menghemat kalori ya. Betul. Jadi misalnya minuman boba yang manis tuh berapa coba kalorinya satu gitu, bisa 300-400 kalori. 400 ya kan. Kalau misalnya kita minumnya air putih, kita bisa hemat 300-400 kalori gitu.
Jadi ya jauh lebih aman. Makanya kalau nggak suka air putih tuh aneh juga ya. Kenapa gitu? Memang sih nggak ada rasanya ya. Nggak ada rasanya. Tapi kalau itu dibilang paling aman ya sebenarnya iya. Karena kan kita bisa nggak over gitu kalorinya. Oke, jadi bisa menghemat asupan kalori harian. Salah satunya dari minuman ya dok ya. Anak-anak ya mungkin yang rawan ya. Karena anak-anak itu kan suka ya. Betul, anak-anak itu kan sukanya yang berasa ya, yang berwarna-warni. Nah, itu sebenarnya tergantung kita sih sebagai orang tua untuk mengajarkan ya atau membiasakan. Karena memang kalau kita ngomongin gula itu jadinya itu ada craving nanti. Craving itu ketagihan ya. Ya, betul. Jadi orang itu yang suka makan manis-manis, yang suka konsumsi gula, itu otaknya seperti tersetting kalau nggak makan gula dia akan lemes, akan jadi kayak tersugesti seperti itu. Akhirnya sekali makan manis dia tuh kayak pingin terus gitu. Itu memang ada yang namanya sugar craving dan itu berbahaya kalau terjadi pada anak-anak. Kan anak-anak jadi kalau tanpa gula itu kayaknya dia lemes banget, dia nggak ini ya, nggak bisa mikir, nah ya kayak gitu. Tapi itu sebenarnya tergantung kita sebagai orang tua membiasakannya ya. Kalau kita sudah membiasakan dia dengan seperti itu ya memang akhirnya terset ya di otaknya, makanya muncul sugar craving seperti itu. Nah itu harus segera dihentikan sih. Kalau enggak dia pasti akan nerus tuh sampai gede ya. Oke, baik dokter, terima kasih. Oke dok, kita kembali lagi ke gagal ginjal nih dok. Apa sih dok perbedaannya? Ada gagal ginjal, ada bocor ginjal. Nah ini sama atau beda sebetulnya dok? Ya, beda istilah, tapi ginjal bocor itu bisa menjadi salah satu penyebab gagal ginjal. Jadi kalau kita bicara gagal ginjal, itu artinya ada gangguan fungsi ginjal, ya. Jadi kalau kita mau bilang seseorang itu mengalami gagal ginjal, kita harus tahu fungsi ginjal itu apa, dan apakah dia memang kehilangan fungsi tersebut. Jadi fungsi ginjal itu yang utama adalah membuang atau mengatur ya kita bilangnya. Membuang apa? Membuang kelebihan air, membuang kelebihan elektrolit namanya ya, membuang kelebihan asam basa yang masuk ke dalam tubuh, membuang sampah-sampah metabolisme tubuh terutama protein. Itu semuanya lewat ginjal. Jadi kalau ada gangguan fungsi ginjal biasanya fungsi-fungsi ini nggak berlaku, makanya orang yang ada gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal dia bisa bengkak, ya kan? Bengkak itu artinya dia nggak bisa ngeluarin air. Kayak kita orang normal, misalnya ginjal kita normal, kita mau minum sebanyak apapun akan dikeluarkan lewat kencing kita. Tapi kalau ginjal kita itu sudah gagal ginjal gitu ya, entah berapa persen kegagalannya, apa yang kita minum belum tentu akan dikeluarin juga sama dia. Dia jadi tidak bisa mengatur keseimbangannya. Akhirnya muncul bengkak ya, orang kakinya bengkak atau sesak karena banyak air di paru-parunya, itu salah satunya. Terus belum lagi yang lain ya, kayak tadi sampah-sampah metabolisme protein nggak bisa keluar, makanya gejalanya dia mual muntah kayak orang keracunan. Itu juga itu karena nggak bisa keluar, dia kayak orang keracunan makanan itu loh kan, pokoknya mual muntah karena racun yang harusnya dikeluarkan lewat ginjal ini dia nggak bisa keluarin. Gitu. Terus belum fungsi yang lain kayak tadi anemia saya bilang, karena ginjal itu salah satunya menghasilkan hormon untuk membentuk sel darah merah. Jadi banyak sekali fungsi ginjal, dan mungkin bahkan yang belum familiar teman-teman tahu itu gangguan fungsi ginjal juga bisa menyebabkan vitamin D itu jadi berkurang. Wah, ini ini kan lagi tren nih vitamin D ya. Vitamin D itu lagi tren. Nah, kayaknya vitamin D itu sebetulnya salah satu organ yang mengaktifkan vitamin D kita itu adalah ginjal. Jadi begitu ginjalnya terganggu, vitamin D nggak akan bisa aktif. Makanya vitamin D jadi turun. Begitu vitamin D turun, yang lainnya kena semua karena fungsi vitamin D itu sangat luas. Nggak cuma pada tulang ya. Vitamin D itu nggak cuma pada tulang, tapi pada imunitas, daya tahan tubuh, jadi mudah sakit, itu banyak sekali bisa terjadi. Nah, itu yang disebut gagal ginjal. Sedangkan kalau bocor ginjal, nah kalau kita bicara protein nih, jadi protein itu adalah salah satu molekul nutrisi yang sangat dibutuhkan sama tubuh kita ya, makronutrien ya. Makronutrisi kita itu kan karbohidrat, lemak, protein. Nah, tiga ini itu nggak boleh keluar dari tubuh kita. Karena tiga ini tuh harus dipakai sama tubuh kita.
Jadi ginjal pun itu tidak boleh mengeluarkan 3 hal ini. Jadi seperti gula, protein, lemak itu nggak boleh keluar di kencing kita, itu nggak boleh. Karena dia tiga-tiganya itu kan dibutuhkan. Tapi pada kondisi di mana salah satu dari 3 molekul ini ada di kencing kita, berarti ginjal kita tuh istilahnya bocor. Gitu. Jadi ginjal bocor itu bisa misalnya ditemukan protein di kencing kita. Biasanya paling sering gejalanya kencing berbusa gitu, ya kan? Nah, kencing berbusa itu salah satunya karena ada protein di dalam kencing. Jadi kalau pernah masak tuh ya, ada putih telur dimasukin ke air, itu kan terus jadi ada busanya. Putih telur itu. Karena protein kita itu kandungannya juga albumin. Albumin itu ada banyak di putih telur. Jadi busanya bisa sebanyak itu. Kalau itu sampai ada di kencing kita dan banyak, nah itu disebut ginjal kita tuh bocor. Karena harusnya dia nggak boleh ada di situ. Nah, penyebab-penyebabnya macam-macam. Bisa mulai dari tadi infeksi, radang tadi itu bisa karena diabetes, bisa karena hipertensi, bisa karena obat-obatan. Banyak sekali penyebabnya. Dan ginjal bocor yang dibiarkan terus-menerus itu akan menyebabkan gagal ginjal. Jadi itu. Baik, wah sudah sangat jelas sekali ya sahabat Nutrimax ya perbedaan antara gagal ginjal dan bocor ginjal. Nah yang selanjutnya dok, gagal ginjal ini erat sekali kaitannya dengan cuci darah. Apakah cuci darah itu ada efek sampingnya dan apakah harus seumur hidup dok melakukan cuci darah? Iya. Jadi cuci darah itu sepertinya jadi momok ya. Kalau kita bicara cuci darah itu orang langsung takut gitu kan. Jadi sebenarnya cuci darah itu adalah salah satu terapi pengganti ginjal. Jadi kalau ginjal kita tuh rusak ya, ginjal kita tuh sebenarnya ada dua ya, kanan sama kiri. Kalau yang rusak masih satu, sebenarnya yang satunya tuh masih bisa cover. Orang bisa hidup dengan satu ginjal. Ya, banyak yang orang bisa hidup biasa hidup dengan satu ginjal tuh bisa. Tapi kalau sudah rusak dua-duanya, nggak ada cadangan lagi. Nah, pada saat kondisi ginjal itu rusak kedua-duanya, ini kita butuh terapi untuk menggantikan ginjal itu. Karena bayangin kita makan minum terus nggak bisa dibuang, itu gimana? Kan nggak mungkin kita bisa hidup. Karena tiap apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, pasti ada ampasnya. Nah, ampasnya dikeluarin kemana kalau ginjal itu rusak? Ampas itu bisa dikeluarin lewat liver dan ginjal. Kalau ginjal rusak, pasti ada yang tidak terbuang. Dan akhirnya bisa membunuh orang itu. Karena itu racun, gitu kan? Jadi kalau ginjal itu rusak keduanya, dia nggak bisa mengeluarkan ampas, ya kita harus menggantikan ginjal ini dengan metode lainnya yang bisa mengeluarkan ampas ini. Salah satunya adalah cuci darah. Nah, cuci darah ini ginjalnya itu dipindah ke mesin. Jadi ada satu mesin ya, ada satu mesin di mana di situ tuh ada satu komponen yang namanya dialiser dan komponen itu meniru ginjal manusia. Jadi isinya tuh membran-membran. Nanti di situ darahnya lewat, terus nanti ada saringannya. Jadi nanti ampas-ampas di dalam darah orang itu akan kebuang, masuk keluar lewat mesin itu nanti akan dibuang. Jadi itu ginjal buatan namanya. Nah itu bisa dibuat oleh manusia, tapi dia tidak bisa membuat vitamin D, dia nggak bisa membuat sel darah merah, itu nggak bisa. Tapi kalau hanya sekedar menyaring, dia bisa. Nah itulah yang disebut cuci darah. Nah cuci darah ini bisa dilakukan pada 2 kondisi. Jadi yang pertama itu kondisi gagal ginjal akut tadi yang saya bahas ya. Jadi yang terjadi tiba-tiba, misalnya pada anak-anak yang kemarin keracunan obat sirup itu mereka juga dicuci darah karena keracunan atau kelebihan zat di dalam itu yang menyebabkan mereka gagal ginjal itu bisa dikeluarkan lewat cuci darah. Itu gagal ginjal akut. Cuma kalau pada gagal ginjal akut ini pada prinsipnya ginjalnya tuh awalnya baik-baik aja. Jadi dia mengalami suatu kondisi yang tiba-tiba, terus dia tiba-tiba itu sakit gitu ginjalnya. Nah, pada gagal ginjal akut, itu cuci darah tidak selalu akan selamanya. Jadi mungkin dia hanya dilakukan 1 kali, 2 kali, sambil menunggu si ginjal ini sembuh, gitu. Itu bisa, misalnya 2 kali cuci darah, terus ginjalnya membaik, terus akhirnya nggak perlu cuci darah lagi.
Itu bisa terjadi. Iya. Tapi memang ada yang kedua adalah cuci darah yang seumur hidup. Ini pada gagal ginjal kronik yang memang udah stadium 5 dan tidak ada lagi istilahnya penurunan fungsi ginjalnya itu udah di bawah 10% gitu. Nah, itu harus seumur hidup. Ini harus dibedakan gitu. Karena selama ini mungkin orang taunya sekali cuci darah pasti akan terus-terusan nih gitu ya. Padahal tidak. Nah, padahal tidak sama sekali karena ada juga gagal-gagal ginjal akut ini. Justru gagal ginjal akut ini kalau dicuci darah, dia akan memberikan waktu si ginjal itu istirahat. Nanti kalau si ginjal istirahat, dia akan punya kemampuan recovery yang lebih besar. Jadi nanti kalau dia sembuh, cuci darahnya berhenti. Gitu. Tapi kalau yang kronik, itu memang nggak bisa. Karena itu kan udah rusak pelan-pelan, bertahun-tahun, sampai di titik dia rusaknya itu udah benar-benar di bawah 10%. Jadi sisanya itu udah di bawah 10%, itu udah nggak bisa. Nah itu memang harus digantikan dengan cuci darah yang sifatnya seumur hidup. Tapi sebenarnya nggak cuma cuci darah, pilihan terapi pengganti ginjal itu. Ada juga cangkok ginjal ya. Pernah dengar ya? Cangkok ginjal itu kan ginjalnya juga diganti ginjal baru. Karena ginjalnya udah rusak nih. Dia diganti ginjal yang baru dari orang lain. Jadi ada donor ginjalnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Ning atas jawabannya, Dok. Wah, sudah nggak kerasa banget ya, Dok. Udah mau 1 jam bincang-bincang terkait ginjal dan pertanyaan juga masih banyak banget. Namun sayang sekali karena waktunya terbatas. Mungkin Dokter boleh sedikit memberikan closing statement dan tips kembali untuk kita semua sahabat Nutrimax supaya tetap bisa sehat dengan ginjal yang sehat tentunya. Nah, jadi ini makasih banget Nutrimax udah mengangkat kesehatan ginjal ya, karena masih banyak yang belum aware dengan ginjal. Karena lebih banyak tuh aware-nya jantung ya, gitu. Padahal orang jantung kalau nanti dia bertahan hidup, nanti lama-lama ginjalnya gitu, karena ginjal itu penyakit yang hilir ya. Selalu ada penyebabnya dulu, hulunya itu ada. Entah diabetes, hipertensi, autoimun, kolesterol, asam urat, terus penggunaan obat-obatan ya, itu nanti ujung-ujungnya ke ginjal. Jadi ini adalah masalah yang sebenarnya nanti suatu saat adalah bom waktu. Jadi kita harus menjaga, karena kalau kalau kita sudah mengalami kerusakan ginjal, kita kehilangan kedua ginjal kita, itu kita nggak akan bisa hidup dengan senormal orang lain ya. Dan pasti akan ada penurunan penurunan kualitas hidup gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi kita lakukan pencegahannya ya tentunya dengan menjaga jangan sampai kita mengalami penyakit-penyakit yang bisa merusak ginjal, atau jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mudah sekali merusak ginjal. Mulai dari kebiasaan makanan, minuman yang nggak sehat ya, kebiasaan mager, gemuk ya, itu kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan konsumsi obat-obatan tanpa konsultasi dokter ya, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang mungkin juga bisa akhirnya merusak ginjal itu sendiri. Jangan lupa dengan infeksi tadi, radang tenggorokan ya. Kalau ada radang tenggorokan 3 hari nggak sembuh, segera ke dokter atau konsultasi lah, minimal butuh antibiotik atau enggak. Karena kalau pas apes, pas disebabkannya tuh bakteri Streptococcus, ginjal bisa kena di umur berapapun ya. Jadi hati-hati di situ. Oke, baik. Dokter Ning, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Sehat-sehat.